Mau tuh. Ada yang foto, ada Oke. yang record ya. Bukalah D3 kan ininya apa namanya ketuanya. Kita share dulu kali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Mbak Vera, Niken, dan Febrianti. Betul. Baiklah, sore ini kita akan membahas mengenai tugas kelompok 2, yaitu benchmarking nilai-nilai berakhlak. Eh, Nanti kita akan buat PDF ya, sama bikin video. Terus bahan-bahannya kita sudah dapat, nanti paling kita kumpulkan secara kolektif, nanti satu orang yang edit, dan tentunya kita semua berpartisipasi maksudnya. Tapi ini tugasnya dikirim masing-masing ya, tidak seperti yang sebelumnya. Oke. Masing-masing juga kirim. Kalau sebelumnya kan hanya Ada ketua yang saja musik. yang kirim. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kita Ya langsung jadi saja kerjakan tugas kita ini. lumayan ya, agak panjangin dikit videonya. Iya. Kita Kira-kira ada yang perlu diskusi-diskusi langsung aja dipertanyakan kali ya. dari tugas ini? Langsung penjelasan materi dulu, nanti terakhir baru kita diskusi. Oke, baik. Oke, Oke, mungkin langsung aku ke Mbak Vera ya. mulai ya. Oke, Oke, siap. izin ya ambil alih. Jadi Oke. kita ini kelompok dua ini temanya itu bahas benchmarking nilai-nilai berakhlak yang ada di instansi pemerintah maupun BUMN ya. Jadi Ya. benchmarking itu semacam kayak kita study tour. Jadi ada pembanding gitu. Mm-mm. Pembanding kita lihat ke tempat lain, kita bandingkan ke dalam unit kerja kita gitu. Mhm. Jadi intinya benchmarking itu seperti itu. Nih ya, ada dia itu mengumpulkan data kinerja perusahaan sendiri perbandingan dengan data perusahaan lain yang bisa jadi adalah pesaing langsung atau perusahaan industri lain. Jadi bisa juga kita tuh ngambil ngambil apa ya? Ngambil Ilmunya. nilai-nilai yang baik dari perusahaan lain itu kita terapkan di unit kerja kita. Apa itu tujuannya? Tujuannya itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas, evaluasi kinerja perusahaan, melakukan perubahan berdasarkan data, dan juga ada perbaikan manajemen. Nah, Hmm. jadi kita ini awalnya kan ada ide benchmarking ini untuk ngambil di perusahaan BUMN itu Pertamina sama ini ada yang dari pemerintah itu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini kita ulas dulu ya kedua ini ya. Mbak, Boleh. sorry Mbak, bisa di slideshow aja nggak biar cantik tampilannya. Oh ya, slideshow. Udah lama nggak pakai PowerPoint. Iya, Mbak. Yang di bawah itu Mbak. Ini ya. Nah Oke. ya. Jadi kita ulas satu-satu ya. Jadi idenya ada dari Pertamina sama BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kita mulai dari Pertamina. Nih, Pertamina itu jadi dia itu BUMN ya yang bergerak di bidang Migas. migas. Nih, penerapan nilai-nilai berakhlak yang ada di Pertamina. Ini ada dia berorientasi pelayanan, peningkatan customer, specification index, akuntabel. Jadi sebenarnya di Pertamina itu sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak juga. Hmm. Nah, nih ya. Jadi contoh sukses penerapan nilai-nilai berakhlak secara nyata di lingkungan BUMN. Komitmen mereka terhadap budaya kerja berbasis nilai tidak hanya mendorong performa internal perusahaan, tapi juga memperkuat kepercayaan publik dan kontribusi terhadap pembangunan. Jadi Pertamina itu juga banyak menghasilkan kan kayak CSR, CSR dari Pertamina banyak kan ya. Mm-mm. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini dari sisi eh, apa ya, yang Hmm. pemerintahannya. Yang ini. Dia itu adalah salah satu badan hukum publik. Jadi bukan BUMN ya, dia bertanggung jawab langsung ke pemerintah. Nih, yang bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Sebelumnya itu namanya Jamsostek.
Nih, jadi sekarang dia punya 5 program ya. 5 programnya itu nih terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan pensiun, jaminan kematian. Ini program-program yang digalakkan oleh ini BPJS Ketenagakerjaan. Nih, dia juga udah banyak prestasi BPJS Ketenagakerjaan ya ini. Saya ambil dari tahun 2024 aja nih, 2024 sama 2025 yang terbaru ya. Sebenarnya banyak sih, ini kalau mau dimasukin ke sini semua nggak cukup. Ini bisa diakses di link ini ya, bisa dilihat. Jadi banyak itu prestasinya itu berupa penghargaan. Yang pertama itu integritas, ada juga dia apa informatif sebagai lembaga yang paling ini dia informatif, terus public service. Nih, jadi ini nilai-nilai berakhlak di BPJS nih ya. Tadi kan kita udah sama-sama cari ya ini materinya. Nih ya, nanti dibaca aja. Nih, BPJS Ketenagakerjaan menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan badan publik. Oh ya, memberikan kontribusi signifikan dalam menjamin perlindungan ketenagakerjaan secara nasional. Jadi kesimpulan akhir ya, tadi kita udah sepakat ya, kita ambilnya BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa alasannya sama-sama? Padahal sama-sama mempunyai nilai berakhlak. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini lebih lebih terlihat gitu pelayanannya tuh langsung ke masyarakat. Kalau kayak BUMN, PT Pertamina kan kita kurang bisa melihat ya contoh nyatanya seperti itu. Jadi ini juga ada alasan lainnya, ada kesamaan fungsi pelayanan publik, fokus pada nilai pelayanan dan akuntabilitas, terus juga dia banyak transformasi digital, budaya organisasi sejalan dengan nilai ASN, relevansi untuk penguatan reformasi birokrasi publik. Tuh, jadi itu ya alasan kita akhirnya kita pilih BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini hasil benchmarking nilai-nilai berakhlak dari BPJS Ketenagakerjaan yang kita bisa ambil ya ke instansi kita masing-masing. Nih, tadi udah cari masing-masing kan ya. Tuh. Bisa dilihat aja. Lebih banyak ini kita ambilnya tuh berorientasi pelayanan rata-rata. Kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan itu bagaimana dia melayani itu pelayanan prima gitu. Sama akuntabel dan adaptif. Rata-rata semua kita ambil nilai itu. Ini akuntabel, adaptif juga dari Dr. Niken. Jadi penguatan digitalisasi sama pelayanan prima. Jadi emang ini zamannya digitalisasi gitu. Ya, betul. Jadi udah saatnya perangkat-perangkat daerah seperti kita itu bagaimana kita tuh bisa kejar, kita bisa kayak gitu juga gitu. Jadi nggak kayak sekarang kan serba lambat, birokrasi berbelit-belit seperti itu. Ini dari Febrianti dari Satpol PP juga nih yang diambil berorientasi pelayanan, akuntabel sama adaptif. Jadi emang kita butuh mengembangkan pelayanan sama digitalisasi. Jadi sepertinya itu aja ya intinya nih penutupnya. Dari hasil benchmarking ke BPJS Ketenagakerjaan dapat diambil pembelajaran bahwa penerapan nilai-nilai berakhlak secara konsisten mampu membentuk budaya kerja yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa transformasi digital, transparansi dan pelaporan, serta peningkatan kompetensi bukan hanya mendukung efisiensi kerja, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Nah, udah ada yang pernah mampir ke BPJS Ketenagakerjaan belum sebelumnya? Belum sih. Pakai ini online Udah. gitu kalau Ada yang punya Kebetulan pengalaman? pengalaman ke BPJS Ketenagakerjaan
Mm-mm. Jadi kebetulan aku kemarin karena sebelumnya bekerja di di perusahaan swasta, jadi untuk mengklaimkan jaminan di BPJS kita langsung bisa datang ke BPJS-nya dan pelayanannya sekarang alhamdulillah sudah cukup baik ya, sudah cukup cepat. Tinggal kita menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana pensiun lah istilahnya ya, dana hari tua itu. Setelah Iya. itu mereka memprosesnya lebih cepat daripada estimasi yang mereka berikan. Jadi mereka memberikan estimasi 7 hari untuk dananya cair masuk langsung ke rekening. Tetapi alhamdulillahnya itu lebih cepat dari estimasi mereka. 2 hari udah langsung Udah masuk rekening. selesai. Ya, jadi itu mungkin salah satu bentuk pelayanan mereka ya, pelayanan prima mereka dari memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Iya. Jadi emang ya banyak banyak testimoni kalau BPJS Ketenagakerjaan itu emang pelayanannya itu emang bagus. Jadi dari kita datang depan pintu itu udah dilayani dengan ramah seperti itu. Jadi emang sesuai ya pengalamannya ya, Mbak. Iya, Jadi udah cocok ya kita angkat ini benar. BPJS Ketenagakerjaan. Cocok. Itu macet. Setuju, sepakat. Sepakat. Ya, Oke. tinggal habis ini kita bikin untuk deskripsi tugas ya, bentuk PDF ya. Nanti dibantu untuk edit revisi atau kalau ada ide-ide lain bisa kita komunikasikan nanti di grup ya, Ya, teman-teman. oke. Baik. Siap, siap. Terima kasih Mbak Vera. Kalau yang lain apa ada yang ingin ditambahkan? Kalau nggak ada lagi kita Ya, kalau ada cukupkan. yang mau tanya boleh. Mm-mm. Kalau nggak ada kita cukupkan dulu dan kita bahas lagi di grup nantinya ya. Ya. Ya, Dr. Niken, Mbak Brianti. Cukup mungkin ya. Ya, aku coba tampilin sedikit ya hasil untuk PDF. Ini belum final tapi ya masih perlu revisi lagi. Ini nanti aku kirim ke grup. Kalau yang ada yang punya ide mau ditambahin atau mau dikurangin boleh ya. Kayaknya udah oke Bikin. semua nih Mbak Vera nih yang udah kita ini ya compile dari seluruh yang Iya. udah kita dapat, kita compile jadi satu. Tinggal Mm-mm. nanti dirapikan aja mungkin ini ya Iya, sebelum dijadikan tinggal PDF. rapiin sama ini belum kesimpulannya tinggal. Oke. Oke, Iya. udah kayaknya cukup ya teman-teman ya. Iya. Kita lanjut tugas lain. Oke. Just like nunggu. Oke, Udah difoto belum ini? udah. Tarik. Kalau yang ini yang rame-rame ini belum. Oke, 1, 2, 3. Sorry. Ulang. Kita ambil dulu yang seperti ini ya. 1, 2, 3. Kebetulan aku cuma pakai snipping tool. Cara foto ini aja aku nggak ngerti caranya. Oke. Oke. Mungkin tadi yang untuk evidence yang foto kita ini dimasukin juga ke laporan yang dalam bentuk PDF ya, Ya, Mbak ya. Iya. baik. Oke, Ibu-ibu. Ya udah ya. Terima kasih banyak semuanya atas teman-teman ya. waktunya. Semuanya kita tutup Di dulu closing ya. dulu mungkin ya. Jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Liv ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ketemu di Selesai Sapling satu Galau. persatu.